Berikut adalah cerita drama keluarga dramatis dengan karakter dan konflik khas masyarakat yang penuh tekanan sosial dan nilai keluarga. Jangan lupa subscribe ya. Judul, Suamiku Nganggur, Aku di Rumah Mertua Tukang Gosip. Ibunya tukang gosip, bapaknya pengusaha ayam yang punya 2 istri, hidupku serasa neraka. Bab 1, Harapan yang Tertukar. Namaku Sari, usia 27 tahun. Aku lahir dan besar di Ciamis, Jawa Barat. Aku menikah dengan pria yang dulu kusangka soleh dan baik hati, Ujang, 30 tahun. Dia lulusan pesantren, tampak lembut, penuh petuah, dan katanya ingin membimbing istri menuju surga. Awalnya, aku merasa sangat beruntung. Tapi semua berubah saat kami menikah dan aku ikut tinggal di rumah mertuaku di daerah Garut, karena Ujang belum punya pekerjaan dan tidak punya rumah sendiri. Bab 2, Rumah Penuh Gosip dan Kemunafikan. Rumah mertuaku besar, hasil dari usaha bapak mertua yang punya bisnis ternak ayam potong. Tapi walau besar, suasananya panas. Secara harfiah dan batin. Ibu mertua, Bu Engkom, adalah ratunya gosip di kampung. Tiap pagi sampai sore, rumah penuh dengan tetangga yang datang cuma buat ngopi dan nyebar kabar buruk tentang orang lain. Dan aku yang sering jadi bahan gosip baru di situ. Sari MAH nggak bisa ngapa-ngapain, santrinya nganggur, masih aja numpang makan orang tua. Nggak ada hasilnya punya mantu dari kampung sebelah. Kalimat seperti itu sering kudengar, bahkan dari ibu mertuaku sendiri. Bab 3, Suamiku yang hanya diam di musola. Suamiku, Ujang, setiap hari hanya duduk di musola belakang rumah. Mengaji, berzikir, sesekali ceramah ke anak-anak kecil, tapi tidak pernah berusaha cari kerja. Kerja itu duniawi, Sari. Aku mau jaga akhirat kita. Awalnya aku menghargai. Tapi saat isi dapur mulai kosong dan aku minta uang untuk beli kebutuhan pokok, aku malah dibentak. Ngapain minta-minta ke aku? Minta ke bapak sana. Rumah ini kan rumah dia. Saat aku minta ke bapak mertua, yang tampak tegas dan kasar, dia hanya jawab sambil meludah ke tanah. Kamu pikir saya pabrik duit? Perempuan kayak kamu tuh harus tahu diri. Padahal bapak mertua punya istri 2, satu tinggal di kota, satunya lagi di rumah belakang. Tapi tak satu pun wanita di rumah itu berani membantah. Bab 4, Caci maki dan ancaman cerai. Suatu hari, aku memberanikan diri bicara ke meja makan. Kang, aku minta tolong. Naila udah 3 hari makan cuma tempe goreng. Kita butuh belanja. Ibu mertua langsung membanting gelas. Kamu itu perempuan gak tahu malu. Numpang hidup aja cerewet. Mending Ujang ceraikan aja dia, cari istri yang bisa kerja sama. Ujang hanya menunduk, diam. Tidak membela. Tidak bicara. Tidak berbuat apapun. Aku hanya bisa menangis di kamar, memeluk anakku yang masih balita. Bab 5, Aku dibuang, tapi justru di situ aku tumbuh. Akhirnya, aku dicerai. Bukan oleh Ujang, tapi oleh sistem keluarga yang penuh tekanan, kekerasan emosional, dan kemunafikan. Ujang hanya menurut. Karena katanya, restu ibu di atas segalanya. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Dihina karena cerai. Dicemooh karena dianggap gagal. Tapi dari sana aku bangkit.
Aku jualan kue online, rajin belajar dari media sosial, dan akhirnya punya usaha sendiri. Beberapa tahun kemudian, aku punya kontrakan kecil, motor sendiri, dan bisa menyekolahkan anakku tanpa minta uang dari siapapun. Bab 6. Karma datang diam-diam. Ujang masih tinggal di rumah orang tuanya, masih nganggur. Bapak mertuaku bangkrut karena usahanya ditipu partner bisnis. Ibu mertua kena batunya setelah jadi bahan gosip warga karena jadi mertua yang kejam. Ternyata, mulut dan doa wanita teraniaya memang tak pernah sia-sia. Dan aku hidup tenang sekarang. Tak kaya raya, tapi aku bebas. Aku berdiri atas kakiku sendiri. Epilog, aku yang dulu diremehkan, kini berdiri paling tegak. Aku mungkin bukan wanita paling syolehah. Tapi aku belajar satu hal. Lebih baik diceraikan karena memperjuangkan harga diri, daripada hidup bertahun-tahun diperlakukan seperti pembantu. Dan anakku kelak akan tahu bahwa ibunya tidak kalah, hanya memilih jalur yang lebih mulia.